Di tahun 2013, 1,2 juta unit mobil dan 7 juta unit sepeda motor diproduksi. Dampaknya, konsumsi BBM mencapai 47 juta kiloliter dan belanja subsidi BBM pemerintah menembus 200 triliun rupiah. Minyak bumi semakin menipis, belanja subsidi membengkak tiap tahunnya. Apakah Indonesia masih menutup mata untuk pilihan energi lain yang lebih baik? Transportasi publik seperti bajai gas, bus Transjakarta, dan beberapa kendaraan operasional pemerintah dan BUMN di ibu kota sudah mulai menggunakan pilihan energi yang lebih baik. Perusahaan gas negara, merekalah yang mempelopori penggunaan gas bumi. Memang betul, gas bumi adalah energi tidak terbarukan dengan level emisi yang paling rendah. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan energi baik oleh PGN? Kita akan mengetahuinya lebih jauh lagi, tapi nanti. Sekarang, saya akan menuju daerah Monas untuk melihat salah satu inovasi dari PGN. Gaslink merupakan sebuah mobile refueling unit. Gaslink ini adalah SPBG berjalan pertama di Indonesia. Gaslink ini fungsinya apa ya? Gaslink ini fungsinya untuk mendistribusikan gasku, Pak. Gasku itu apa? Gasku itu produk PBG-nya PGN. Energi baik, menurut Mas itu apa? Mendukung program pemerintah nasional untuk mengkonversikan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Selain di sini, Gaslink udah ada di lapangan Banteng. Akhir tahun 2013 sudah meresmikan SPBG pertama di Pondok Ungu. Oh, iya. Jadi udah lumayan banyak ya. Lama mengandalkan BBM, belum banyak dari kita yang mau menggunakan gas bumi sebagai energi alternatif pilihan. Padahal energi itu sangat efisien dan ramah lingkungan. Mereka ini adalah salah satu yang menggunakan gasnya PGN sebagai bahan bakar. Kobagas, komunitas bajai gas. Bapak kan pakai bajai gas. Iya, Pak. Menurut Bapak, keunggulannya apa ya, Pak? Unggulannya ya lebih murah dari harga bensin, Pak. Terus dari segi pendapatan juga ada peningkatan, Pak. Energi baik, menurut Bapak apa itu, Pak? Ya pakai bajai gas ini, Pak. Hemat, murah, tanpa asap, bebas subsidi, Pak. Semakin banyak info yang saya kumpulkan mengenai energi baik, semakin jelas bagaimana PGN beroperasi. Ternyata, PGN diamanahkan negara untuk mengelola gas bumi di Indonesia. Dibentuk pada tahun 1965, sampai saat ini, PGN telah membangun infrastruktur gas bumi dan memiliki jumlah pelanggan terbesar di Indonesia. Pada 2013, PGN telah menyalurkan gas bumi lebih dari 800 juta kaki kubik per hari. Melayani hampir 100.000 pelanggan, jangkauan pelanggannya terluas di Indonesia. Salah satu sektor penting yang didukung PGN adalah kelistrikan. Dibanding BBM, penggunaan gas bumi PGN di sektor kelistrikan pada tahun 2013 mampu menghemat subsidi lebih dari 12 triliun rupiah. Sekarang, PGN telah bertransformasi menjadi perusahaan penyedia energi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Bukti nyata perkembangannya terlihat dari anak perusahaan yang didirikan. Prestasi yang diraih PGN juga tidak sedikit. Tapi yang cukup menarik perhatian saya adalah salah satu target infrastruktur mereka di 2014. Salah satu LNG FSRU terbesar di dunia. Mengapa harus terbesar di dunia, Pak? Oke, jadi gini Mas, sebenarnya bukan masalah kepada terbesarnya, tapi penekanannya lebih kepada fungsinya. Nah, LNG FSRU Lampung yang kami bangun itu mampu menyimpan hingga 170.000 meter kubik LNG dan mampu mendistribusikan gas bumi hingga 240 juta kaki kubik per hari kepada pelanggan kami. Jadi walaupun memang itu belum memadai untuk memenuhi tuntutan konversi energi yang sedang kita hadapi, tapi itu sudah sangat signifikan dalam rangka memenuhi ketersediaan pasokan terutama kepada pelanggan kami. Menurut Bapak, energi baik itu apa ya? Energi baik? Ya, FSRU Lampung. Sejauh ini, orang-orang PGN mengartikan energi baik dengan fasilitas mereka. Mungkin sudah saatnya saya menemui salah satu pelanggan mereka. Tidak hanya melayani industri dan komersial besar saja, sektor rumah tangga merupakan mayoritas pelanggan PGN. Untuk meningkatkan penggunaan gas bumi bagi rumah tangga, tahun ini PGN meluncurkan gerakan PGN Sayang Ibu.
Bapak pertama kali kenal dengan PGN dari mana, Pak? Semenjak saya tinggal di sini, karena pas kita kemarin fasilitasnya PGN itu udah ada berupa pipa-pipa, jalur pipa udah masuk ke rumah-rumah. Sebelumnya Bapak pernah menggunakan gas bumi dari pipanya PGN? Oh, belum pernah. Belum pernah ya, Pak? Iya, belum pernah. Bapak nggak takut, Pak, kenapa-napa gitu? Enggak lah. Nggak takut ya, Bu? Iya, ibu kan tiap hari masak jadi Iya, tahu ibu lebih tiap tahu hari. lah ya. Aman ya, Bu ya? Aman, tidak takut meledak, tidak takut bocor seperti tabung yang lain. Menurut Bapak dan Ibu, energi baik itu apa ya? Alhamdulillah sejak kita menggunakan gas PGN, kita tidak terpengaruh dengan lonjakan harga tabung yang lain. Jadi Betul, relatif betul. stabil, Bu, Betul, ya? itu, iya. Betul. Pipa kuning ini bukan pipa kuning biasa. Melalui pipa kuning ini, PGN menyalurkan energi baiknya ke pelanggan-pelanggannya. Tapi tujuan saya kemari bukan hanya untuk energi baik yang ini. Selama tahun 2013, PGN telah menyalurkan lebih dari 147 miliar rupiah untuk program Corporate Social Responsibility, kemitraan, dan bina lingkungan. Jumlah yang sama sekali tidak sedikit untuk sebuah program CSR, baik di area sekitar wilayah transmisi mereka, dan juga di area lain yang membutuhkan energi baik. Permisi, Iya. mohon waktunya sebentar ya. Ya, Bu, menurut Ibu, energi baik itu apa? ya kalau berbicara tentang energi, menurut asas kekekalan energi sih, energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi itu bisa dikonversikan. Konversikan. Contohnya? Menjadi sesuatu yang lebih baik, mungkin pendidikan gratis. Ini semua gratis, Dok? Oh iya, gratis. Ini program mobil sehat dari perusahaan gas negara, Pak. Gak dipungut biaya. Kalau menurut dokter, energi baik itu apa? Energi baik, sehat dong. Mendukung konversi energi, bahan bakar ramah lingkungan, layanan baik, dan kegiatan sosial. Yang mana yang merupakan energi baik? Saatnya bertemu dengan PGN. Saat ini saya berada di kantor pusat mereka dan saya akan mewawancarai beberapa pegawainya. Menurut Mas, energi baik itu apa? Prinsip kita, disiplin dalam melaksanakan jam kerja aman. Oke. Dari sejak awal PGN didirikan, alhamdulillah tidak pernah ada kecelakaan kerja. Menurut saya, energi baik itu banyak pelanggan yang mau kerjasama. Tentunya kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Bapak, energi baik itu apa? Gas bumi PGN yang kami percaya sebagai bentuk energi baik karena berasal dari bahan bakar fosil lebih bersih daripada minyak bumi atau batu bara yang membuatnya tidak hanya efisien tapi juga ramah lingkungan. Itu tidak hanya bermanfaat untuk bumi tapi juga untuk kita manusia. Kedepannya Pak, apa yang akan dilakukan PGN? Meneruskan energi baik ini untuk kebutuhan Indonesia. Sudah saatnya Indonesia memilih energi dan manfaat kebaikan gas bumi untuk kepentingan nasional. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Semakin jelas menurut saya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun sifatnya fleksibel, bisa berpindah dan berubah, seperti gas bumi PGN yang bisa menggerakkan, menghangatkan, memberikan penerangan, dan membawa perubahan. Didukung dengan pengalaman selama lebih dari 48 tahun, serta infrastruktur yang solid, tanpa ragu, PGN adalah mitra tepat bagi para stakeholders-nya. Sekarang saya paham, dengan energi baik gas buminya, PGN siap menjadi bahan bakar masa depan Indonesia. Perusahaan Gas Negara, Energy for Life.